Ustadz, saya seorang istri yang sudah berumah tangga kurang lebih 18 tahun. Pada awal pernikahan kami sangat bahagia, meskipun dalam keadaan masih serba kekurangan. Tetapi seiring bertambahnya tahun, saya baru mengetahui karakter suami saya. Ternyata dia seorang temperamental dan mudah marah. Tiap dia melakukan kesalahan lalu saya tegur, justru malah sebuah tamparan yang saya dapati. Kelakuan itu saya rasakan hingga anak saya mulai masuk SMP. Lalu dengan sabar dan ikhlas saya hadapi cobaan itu. Saya selalu berdoa agar suami saya senantiasa dibukakan pintu hatinya. Alhamdulillah, doa-doa saya didengar oleh Allah. Singkat cerita, suami saya sekarang sudah tidak pernah memukul saya lagi. Dia sholatnya pun makin rajin. Bahkan kalau sudah waktu sholat tiba, dia selalu mengingatkan saya, terutama ketika sholat subuh. Tapi Ustadz, seiring perkembangan zaman teknologi, terutama semenjak adanya HP, saya justru menemukan tabiat baru suami saya. Meskipun rajin sholat dan rajin ngaji, tetapi dia juga rajin telepon dan SMS-an kepada perempuan lain secara diam-diam. Yang paling menyakitkan, perempuan itu adalah tetangga saya sendiri. Saya tanya dan saya nasihati suami, dia cuma diam saja. Dan dengan angkuhnya dia malah menyalahkan saya, karena sudah menuduh suami macam-macam katanya. Lalu nomor perempuan itu di HP-nya ia ganti dengan nama Setro. Dan nama samaran itu pun ketahuan oleh saya. Lalu ia ganti lagi dengan nama samaran Rone. Lagi-lagi ketahuan oleh saya. Lalu digantinya lagi dengan nama Azil. Melihat kelakuan suami seperti itu, lama-lama saya bosan jika terus-terusan dibohongi. Tapi saya percaya dengan surat 6 ayat 44. Sepandai-pandai manusia menyimpan kebohongan, suatu saat Allah akan membukakannya. Ternyata benar. Pada pertengahan April 2014, saya menemukan HP baru yang disembunyikan suami saya. Dalam HP itu saya tak mengenali nomor HP yang dipakai suami saya. Tapi nomor perempuan itu justru malah ada di dalamnya. Dengan perasaan campur aduk, saya tanya suami saya dan saya pun sampai memberikan dua pilihan. Mau pilih keluarga atau pilih perempuan itu. Kalau pilih keluarga, saya suruh dia meninggalkan kebiasaan itu. Tapi kalau pilih perempuan itu, biarkan saya hidup tenang bersama anak-anak. Lalu dia minta maaf pada saya dan katanya dia tetap memilih keluarga. Tapi selang beberapa bulan suami saya ketahuan lagi SMS pakai kartu baru dengan perempuan itu. Karena saya jengkel terus-terusan dibohongi, saya bilang pada suami, "Mas, sekarang maumu apa? Apakah kamu tidak akan merubah sikapmu? Atau kamu memang benar-benar suka sama dia? Kalau kamu memang suka, biar nanti saya temui suaminya dan menceritakan apa yang sudah terjadi selama ini, agar ia menceraikannya, lalu silahkan kamu nikahi perempuan itu, karena status perempuan itu masih istri orang." Lalu suami minta maaf sama saya dan katanya tidak mungkin akan melakukan tindakan sejauh itu dan tidak akan merusak rumah tangga orang. Dan dia berjanji untuk tetap memilih keluarganya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tapi Ustadz, meskipun suami saya berubah, tapi saya tak mudah lagi percaya pada suami. Pertanyaan 1, bagaimana kiat-kiatnya untuk mengembalikan kepercayaan kepada suami saya? 2, apakah saya ini termasuk orang yang diliputi perasaan was-was dan rasa takut? Tolong jelaskan surat berapa, ayat berapa, kalau hadis riwayat siapa, karena saya pernah dengar kalimat itu. 3,
apabila suami saya pernah melakukan perbuatan yang melampaui batas tanpa sepengetahuan saya, halalkah pernikahan saya? Ustadz, saya mohon doanya agar keluarga kami senantiasa menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan mohon nasihat untuk suami saya agar tidak melakukan perbuatan yang campur aduk, ngaji tertib, sholat tertib, maksiat juga tertib. Mohon nasihatnya mumpung suami sekarang sedang ada di gedung ini. Karena kalau di rumah suami lebih memilih nonton acara tinju dibanding nonton siaran langsung akad pagi, Ustaz. Nabi kita sudah mengatakan, tadi baru saya bacakan tadi, hujibatin nar bisyahwat, hujibatil jannah bil makarih. Jalan menuju neraka itu penuh daya tarik, penuh syahwat, keinginan-keinginan. Ya dah? Dia sudah punya istri. Nah, kok mencintai istri orang lain? Sebetulnya yang dicari apa? Ya? Yang kamu cintai, yang kamu ingini di istri orang lain tadi ya ada di tempat istrimu ya ada. Sing digulai apa aja kan ada nanti. Tapi senenge kalau dengan istri halal itu tidak begitu, tapi yang haram tadi penuh daya tarik. Ya kan? Mula karena penuh daya tarik banyak kali-kaliku, nganggo ki konangan HP, ganti nomor, ganti jeneng Pak, ini bahkan Pak Roni barang itu. Nah. Ya. Roni harus tuntut, tidak terima itu namanya dicatut. Nah, polisi namanya dicatut. Ya itu semua. Itu apa yang dituju? Nah sekarang kamu sendiri yang punya suami tadi merasa bahagia, senang. Berapa lama kamu nikmati itu, senangnya itu, bersuami itu. Nah itulah dunia itu mataul ghurur, mataung kolil, kesenangan yang sedikit. Ya, sekarang dengan suaminya isinya was-was. Kayak suami saya bisa berubah apa tidak. Ya. Nanti berubah dengan putus dengan tetanggamu karena punya suami, dia nanti dengan wanita lain. Ya, itu memang setan itu pandai. Setan itu bisa merubah pandangan manusia yang jelek itu menjadi baik. Ya, belum tentu wanita yang dicintai tadi lebih cantik daripada istrinya. Tapi karena istri ibaratnya makanan sudah biasa makan. Terus bosen golek panganan liya walaupun ya harus menerjang larangan Allah, dosa. Nah, itu semua dah setan, bujuk rayu setan. Maka dari itu Allah lah yang benar. Apa suamimu bisa berubah nek watake kaya ngono kuwi angel. Watake ngene angel. Ya. Nanti kalau mati baru menyesal. Ya, tetapi kalau memang dia mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, taat betul, baru dia akan berubah. Menyadari apa yang, karena Quran itu untuk merubah sikap manusia, jangan mengatakan wis kuwi watak, wis gawan bayi. Kalau dikatakan gayam bayi salah. Bayi ki orang nggawa elek-elek ngono kuwi. Ya, kullun mauludin yuladu alal. Bayi lahir itu gawanannya apik. Ya. Kalau yang jelek-jelek itu bukan gawan bayi. Itu pengaruh setan. Kalau gawan bayi baik. Maka kalau menjaga fitrahnya, menjaga gawan bayinya tidak akan seperti itu. Semua manusia itu baik. Bayi anak orang jahat pun gawanannya baik. Orang kok digawani elek. Coba dibaca surat Al-Hijr ayat 39. Surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in.
Ia, yakni iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Ya. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya kan? Dan akan menjadikan suatu kejahatan akan dijadikan perasaan melakukan jahat itu rasanya indah sekali. Ya, indah. Maka dia selalu berusaha menutup pandangan jangan sampai istrinya tahu. Jadi wedine karo istrinya, jangan sampai tahu. Tapi kepada Allah lupa bahwa kalau kamu berdua Allah yang ketiga. Kalau kamu tiga, Allah keempat. Kamu berada jumlah lebih dari itu atau satu saja, satu orang. Allah itu yang kedua. Dan istri nggak perlu sebenarnya kalau telepon hanya diam-diam, ora perlu dicurigai wong diam kok. Kalau misalnya telepon tapi diam-diam, lah wis ben ora ngomong apa-apa toh. Ya. Teleponnya di setel berdering tapi meneng tok. Maksudnya diam-diami sembunyi-sembunyi itu ya. Sembunyi dari apa? Dari istrinya. Takut bang nanti kemarah. Tapi nggak bisa sembunyi dari Allah. Lah itulah Allah sudah hilang. Walaupun ngajinya tekun, tertib, sholatnya tertib, maksiatnya tertib. Itu berarti tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada yang dikaji, tidak percaya kalau Allah itu selalu menemani dia di mana saja berada. Nah, itu tidak bisa berubah kalau dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah keadaannya sendiri. Dan pada ayat ini tadi juga dijelaskan laisa hudahum tadi loh. Ayat berapa tadi? Halaman 3, Ustaz. Ya, dibaca ayo. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tutlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup. Sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Jelas kan? Laisa alaika hudahum. Nabi ini. Bukan kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk. Jadi Nabi itu hanya menyampaikan wahyu. Adapun orang mendapat petunjuk apa tidak itu bukan kewajiban Nabi. Kalau orang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran ternyata tidak mau menerima petunjuk Al-Quran itu, Nabi tidak berdosa dan tidak dituntut mengapa orang itu tidak mendapat petunjuk. Bukan kewajibanmu Muhammad. Ya. Dah kewajibanmu nyampaikan saja tuntunan yang benar. Tentang mereka dapat petunjuk apa tidak itu urusan mereka. Dan petunjuk itu hanya di tangan Allah kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki maksudnya kalau orang itu mau mengikuti petunjuk yang diterangkan oleh Allah, nah dia itu pasti mendapat petunjuk ke jalan keselamatan. Tapi kalau petunjuk-petunjuk yang dibentangkan oleh Allah dia tidak mau mengikuti, ya tidak dapat. Petunjuk itu hanya dari Allah. Mereka mendapat apa tidak bukan kewajibanmu Muhammad, kewajibanmu nyampaikan saja. Itulah
Baru aja kita membahas bahwa kesenangan dunia itu kesenangan sedikit, kesenangan yang menipu. Ya udah selama 18 tahun hidup berbahagia, tenang, tentram dengan istri, dengan suami tadi dah. 18 tahun. Sudah 18 tahun mulai guncang. Nyata suaminya dengan istrinya nyata udah mulai bosan. Cari iseng golek wanita-wanita lain. Ya. Itu kan udah mulai itu. Nah, mulai disitulah mulai istrinya mulai bosen, wis ora seneng neh. Nah, 18 tahun itu waktu lama apa sedikit? Kalau kamu hitung kesenangan 18 tahun baru itu habis semua. Koyo-koyo 18 tahun waktu yang sangat singkat. Dan kalau dibandingkan kehidupan di akhirat, oh enggak apa-apanya. Perhitungan waktu di sana besok 1000 tahun itu baru satu hari di sana. 1000 tahun hitungan waktu di dunia ini, di akhirat besok baru 1 hari. 18 tahun berapa hari? Waktunya kan sangat sedikit sekali kan. Ya, dah kesenanganmu selama 18 tahun, melihat perilaku suamimu itu hapus semua. Nyata suami saya bukan orang yang jujur. Nah kalau sudah tidak jujur kembali kepada hadis Nabi. Nabi kita mengatakan, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Di suamimu itu kalau tidak meninggalkan kebohongan itu memang yang dituju itu ke neraka, senang masuk neraka. Kalau kamu ingin masuk surga sudah di persimpangan jalan. Wong suamimu senang yang neraka kok kamu senang surga. Nah, Nabi kita kan mengatakan jauhi sifat bohong. Bohong itu pangkal kejahatan, kejahatan itu yang membawa kamu ke neraka. Tapi kalau kamu ingin masuk surga, alaikum bisidqi. Wajib kamu berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Jujur itulah menuntun kamu kepada kebaikan. Lah kebaikan itu yang membawa kamu ke surga. Hanya SMS-an aja dapat apa itu istiwangi bohong kan. Bukan nek wis ngono kuwi HP-ne mbok nyang WC digawa kuwi. Hidupnya kan enggak tenang toh. Nek tak salahke kono, kono ning WC rada suwe engko dibuka istri saya. Akhirnya ndi digawa. Ya, dilelah neng WC lagi separuh kelingan, duh HP ku neng omah di wis sik. Sikok bali neh murung konangan istrinya. Ngono kok hidup kaya ngono kok dilakoni coba. Gek senenge sepiro. Apalagi lewat SMP, lewat SMS, ya, lewat telepon merayu-rayu istri orang lain. Ya, gek senengmu sepiro sing mbok rasake apa gitu. Nah, itu setan. Dan setan tidak akan puas saja begitu saja. Setan itu kalau membujuk manusia jangan setengah-setengah. Baca ayat Maryam. Surat Maryam ayat 83. Jadi kalau menghasung manusia berbuat jahat itu tidak setengah-setengah. Itu tadi baru lewat SMS. Ya. Nanti lama-lama lewat kencan. Yang kencan hati-hati ya, jangan nanti suamimu ngerti kan itu. Nah, sama-sama ini menyembunyikan ngelintut dari istrinya, yang wanita tadi ngelintut dari suaminya. Ketemunya di mana? Ya kencan, saya kira-kira aduh orang bakal ngerti itu. Dibaca. Surat Maryam surat ke-19 ayat 83. Alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidaklah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Ya, di setan itu
Allah itu mengutus setan pada orang-orang yang kafir untuk berbuat maksiat itu jangan setengah-setengah, sungguh-sungguh. Namun SMS-an karo jenis lain ora trimo, puncaknya nanti kemana? Zina. Karena itu sudah takrobu zina, mulai dekat-dekat, sampailah kepada perbuatan zina. Ada kesempatan mesti begitu. Kalau sudah zina apa selesai? Oh tidak, setannya bujuk. Nanti kalau kamu ya ketahuan suaminya sana, kamu akan dilaporkan polisi atau mungkin kamu akan dibunuh. Takut akhirnya, takut. Istrinya juga takut. Sudah, istrinya tadi juga setelah berbuat sungguh-sungguh berbuat zina, dihantui takut juga dengan suaminya. Nanti kalau suaminya tahu bagaimana ini? Ada tahu, bingung akhirnya. Setan membujuk lagi terus. Cari tempat lain. Ya, tidak? Nah, kalau sudah begitu puas dalam arti maksiat dosanya ditempuh, jangan dikira terus tenang, tidak. Nanti kalau sampai ketahuan, apalagi kamu tokoh di masyarakat, apalagi kamu pegawai negeri, kamu akan dipecat, ya, kamu akan dicemooh oleh tetanggamu. Ya, daripada kamu itu lebih baik kamu mati, gitu. Ya, mati akhirnya bunuh diri. Nah, newes bunuh diri rampung. Maka setan tuh menggoda manusia berbuat maksiat itu sampai masuk kubur. Nah, urung goda terus. Nah, yang berbuat begitu sembunyi-sembunyi tidak diketahui. Saya kalau yakin kalau sudah kamu ketahui tadi bukan baru sekali. Sudah lama itu. Kalau baru sekali 2 kali masih ditutup oleh Allah. Kalau nanti konangan ini wah berarti sudah lama. Itu Allah yang mengatakan, coba dibaca surat Ibrahim 42. Mbok kowe senang zina senang delik-delik wes delik. Akhirnya dibuka oleh Allah itu nanti. Diberi tangguh itu untuk berpikir, tak teruske apa aku tobat. Lah kamu teruskan, jangan dikira orang lain tidak tahu. Nanti akhirnya dibuka oleh Allah. Yang tadinya kamu dianggap orang baik, orang tekun ngaji, tekun beribadah, akhirnya matanya terbelalak. Tibanya nek wong Jawa ngandake nyolong petel tenan iki. Itu apik tibake kok. Nah, coba dibaca. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ya kan? Jadi kalau kamu berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat ini tidak diketahui orang, jangan dikira Allah lalai. Itu masih diberi tangguh oleh Allah. Mumpung belum konangan wong akeh, kamu akan sadar terus tobat. Apa mumpung tidak konangan, sudah sekian lama enggak konangan, kamu merasa aman malah. Nah, merasa aman, dari teruskan. Neng kene iki aman kone lah terus. Nah kalau itu tidak kamu gunakan untuk bertobat, nanti akhirnya Allah membuka mata mereka terbelalak. Melihat kamu itu kaget. Sama ini dipandang orang alim, dipandang orang baik, tibae demenane akeh. Ya, senengane ngerusui bojone tanggane. Apa yang terjadi begitu? Nah, itu dah. Ya, itulah. Maka kalau suami ada di sini ya mudah-mudahan ikut mendengarkan. Ora kok malah ngancam, wah ngono dilapor ke titenono keteko omah. Nah, kalau suami itu orang baik, orang beriman, zadathum iman. Tambah imannya dengan terangan ayat ini, tambah imannya sampai di rumah, istrinya dicelum, dirangkul, diciumi, terima kasih. Ya, terima kasih. Kamu sampaikan pada Ustaz, diterangkan, saya jadi sadar, saya akan bertobat, saksikan saya tobat. Mbah Allah ya tak? Tapi kalau suamimu hatinya kotor, ya diterangkannya malah zadathum rijsan ila rijsihim.
tambah benci. Wes sesuk aku ora sudi ngaji aku. Ngaji dilaporkan nang kono. Iku sasare kan aku sapa sing ngerti ora disebut jenenge kok. Kamu sapa, rungguhmu ngendi, omahmu ngendi ya wis ora nyebutke kok. Ya, malah sing disebut Pak Roni gitu kok. Ya. Nggak tahu. Nah, ayat ini diterangkan untuk siapa saja. Kebetulan tadi istri ibu tadi yang tanya, bukan tidak mungkin suami-suami suami-suami ibu itu yang lain juga ada yang seperti itu. Mau istrinya tidak menanyakan, tapi pertanyaan ini untuk suami-suami yang lain. Ada enggak yang begitu? Oh, ada toh. Dong aku dewe-dewe itu. Wis dong aku dewe-dewe. Ada yang ngomong adai berarti kan lakoni. Nek orang lakoni ya orang ngerti mesti lah karena saya ya begitu, wah berarti ya enak aku yang ngono kuwi kok. Ya itulah merusak, setan tuh merusak ya rumah tangga, kekeluargaan, ikatan rumah tangga berbagai macam cara. Memang mencari teman untuk hidup di neraka. Ya mudah-mudahan lah dengan pertolongan Allah terbuka hatinya, sadar sebelum datang azab yang tidak disangka-sangka. Ya, datangnya azab tidak disangka-sangka.